Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Triherlanda dengan NPM 19215151124. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah multimedia pembelajaran matematika. Nah, pada materi kali ini saya akan membahas tentang statistika data tunggal. Nah, apa saja sih yang dibahas pada statistika data tunggal ini? Yaitu kita akan membahas tentang pengertian statistika, lalu kita akan membahas tentang penyajian data statistika, yaitu ada tabel, diagram batang, dan garis, lalu ada diagram lingkaran, lalu yaitu ada jenis-jenis statistika, dan yang terakhir ada contoh soal. Nah, di sini ada pengertian statistika, penyajian data statistika, jenis-jenis statistika, dan contoh. Nah, kita ke pengertian statistika terlebih dahulu. Pengertian statistika. Ada yang tahu nggak statistika itu apa? Nah, jadi statistika adalah ilmu yang mempelajari cara-cara pengumpulan data, pengelolaan data, penganalisaan data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan analisis yang dilakukan. Nah, lalu selanjutnya ada penyajian data statistika. Ada apa saja penyajian datanya? Nah, di sini ada yang pertama, ada tabel. Jadi dalam statistika penyajiannya itu bisa menggunakan tabel. Itu tabel seperti yang contoh ini, ada gambar. Lalu yang kedua yaitu ada diagram lingkaran. Lalu yang ketiga ada diagram batang dan garis. Coba kalian lihat perbedaan diagram batang dan diagram garis. Nah, kalau diagram batang, penyajiannya itu lihat seperti batang-batang. Nah, kalau diagram garis, itu berbentuk seperti garis-garis. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis statistika. Wah, jenis-jenis statistika apa saja ya? Yaitu, yang pertama ada rata-rata atau min. Nah, min yaitu nilai dari rata-rata pada suatu data. Min didapatkan dengan cara menjumlahkan semua data yang ada, kemudian membaginya dengan jumlah yang ada pada data tersebut. Nah, rumusnya itu, coba lihat, X sama dengan X1 ditambah X2 ditambah titik-titik ditambah sampai sama dengan Xn dibagi N. Nah, di sini X-nya itu datanya dan N itu banyaknya data atau jumlah datanya itu berapa. Lalu yang kedua yaitu ada modus. Nah, yang dimaksud dengan modus dalam statistika adalah data yang paling sering muncul atau data yang memiliki frekuensi terbesar di antara data-data lainnya. Nah, di sini ada contohnya nih. Kalau di antara data yaitu 6, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 5. Modusnya yang mana? Nah, kita lihat dulu ya. Mana nih yang paling banyak? Coba kita lihat 5-nya ada berapa itu? 5-nya hanya ada 1. Nah, kita lihat 6-nya ada berapa banyak? Ada 6-nya yaitu cuma ada 3. Kita lihat 7-nya ada berapa banyak? Hanya 1. Lalu kita lihat 8-nya ada berapa banyak? Yaitu hanya ada 1. Nah, terakhir 9 nih. 9 ada berapa banyak nih datanya? Yaitu ada 5 data. Jadi yang paling banyak modusnya yang mana? 9. Nah, lalu yaitu ada median atau nilai tengah. Apa itu median atau nilai tengah? Median adalah nilai tengah dari data.
Rumus mencari median dibagi menjadi dua, antara lain yaitu median untuk data ganjil dan median untuk data genap. Nah, karena kita sedang mempelajari data yang ganjil, jadi rumusnya itu ME atau median sama dengan X N ditambah 1 per 2, yaitu untuk ganjil. Nah, lalu ada jangkauan. Jangkauan adalah sesuai dengan namanya ya. Jangkauan itu mencangkup data terbesar dan data terkecil. Jangkauan digunakan untuk menghitung selisih nilai tertinggi dan nilai terkecil dalam kelompok data tersebut. Oleh karena itu, rumus yang digunakan untuk menghitung jangkauan adalah J sama dengan Xmax dikurangi Xmin. Jadi jangkauan sama dengan nilai maksimal dikurangi, maksudnya data terbesar dikurangi data yang paling terkecil. Lalu yang kelima yaitu ada kuartil. Kuartil itu apa? Kuartil yaitu suatu data yang terletak pada batas bagian setelah data terurut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Setelah itu, data tersebut dibagi menjadi 4 kelompok. Nah, dibagi 4 kelompoknya itu secara sama banyak. Nah, jadi rumus untuk menghitung kuartil yaitu sebagai berikut. Coba lihat itu tulisan yang Ibu bold, yang Ibu tebalkan. Kuartil bawah atau Q1 sama dengan 1/4 dikali N ditambah 1. N itu apa? Seperti biasa, N adalah jumlah banyaknya data. Nah, lalu kuartil 2 atau Q2 sama dengan 1/2 dikali N ditambah 1. Dengan sama juga, N itu sebagai jumlah data terbanyak. Lalu ada kuartil atas atau Q3 sama dengan 3/4 dikali N ditambah 1. Yaitu dengan N-nya juga sama, yaitu data terbanyak. Lalu yang keenam yaitu ada simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata atau defisiasi mean adalah rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Simpangan rata-rata termasuk ke dalam ukuran penyebaran data. Kegunaannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh nilai data menyimpang dari rata-ratanya. Nah, di sini rumusnya yaitu SR sama dengan 1/N, sigma N, I sama dengan 1, mutlak XI dikurangi X. Nah, X, kalau ada X di atasnya ada seperti itunya, itu berarti rata-rata ya. Nah, dengan di sini lihat, ada keterangannya, kalian harus ingat nih keterangannya, N sama dengan banyaknya data, XI sama dengan nilai data ke I, dan X sama dengan rata-rata. Selanjutnya yaitu ada ragam atau variasi. Nah, ragam atau variasi ini memiliki rumus sebagai berikut. Coba kita lihat rumus ragam atau variasi yaitu S kuadrat sama dengan dalam kurung X1 dikurangi X kuadrat ditambah sampai Xn dikurangi X kuadrat per N. Nah, di sini keterangannya R atau S, jadi ragam itu bisa diberikan simbol R atau S ya. Nah, kalian bisa R kuadrat, bisa S kuadrat. Gimana kalian? Jadi, ragam itu bisa digunakan dengan simbol R atau S kuadrat. Nah, jadi ragam adalah R sama dengan S kuadrat. Nah, lalu X sama dengan rata-rata. Dan N sama dengan banyaknya data. Kalau XI adalah data dari data ke I.
Lalu selanjutnya adalah simpangan baku atau standar deviasi. Apa itu simpangan baku? Nah, simpangan baku merupakan salah satu teknik statistik yang digunakan untuk menjelaskan homogenitas dari sebuah kelompok. Simpangan baku juga dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana sebaran data dalam sampel serta hubungan antara titik individu dan min atau rata-rata nilai dari sampel. Nah, jadi simpangan baku itu sama ya. S kan kalau tadi kita lihat eh, ragam itu S kuadrat. Nah, kalau simpangan baku yaitu S. Nah, jadi rumus dari simpangan baku ini yaitu atau S sama dengan akar S kuadrat atau akar 1N dikali X1 dikurangi X kuadrat ditambah X2 dikurangi X kuadrat sampai sama dengan Xn dikurangi X kuadrat. Nah, dengan keterangannya S adalah simpangan baku. Ingat, jangan sampai tertukar antara simpangan baku dengan ragam. Kalau ragam itu S kuadrat, kalau simpangan baku adalah S. Nah, X adalah rata-rata dan Xn adalah data ke N. Dengan N ini adalah banyaknya data. Lalu selanjutnya kita langsung ke contoh soal agar lebih mengerti. Nah, contoh soal. Tentukan rata-rata, median, modus, dan kuartil dari data di bawah ini. Kuartil bawah adalah Q1 ya. Nah, dari data berikut ini, yaitu datanya 5,5, 7, 7, 6, 8, 7, 8, dan 9. Langsung kita ke jawabannya. Nah, rata-rata seperti tadi, rumus rata-rata X sama dengan XI ditambah X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai dengan Xn dibagi N. Nah, tadi kan sudah diketahui ya data-datanya. Jadi 5 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 9 dibagi 9. Kenapa dibagi 9? Karena jumlah banyak datanya yaitu 9. Nah, sehingga menghasilkan X sama dengan 62 dibagi 9. Berapa 62 dibagi 9? 62 dibagi 9 yaitu 6,9. Jadi rata-ratanya itu atau X-nya sama dengan 6,9. Nah, lalu yang kedua yaitu ada median. Median merupakan nilai tengah. Nah, jadi kan tadi datanya itu tidak berurutan ya, acak-acakan, masih berhamburan. Nah, kita coba urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar nilainya. Nah, setelah diurutkan menghasilkan 5, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9. Nah, jadi nilai tengahnya itu karena kebetulan juga karena ini ganjil ya. Jadi dilihat harus sama rata kanan dan kirinya. Jadi sehingga nilai tengahnya itu yaitu 7. Lalu ada modus. Modus adalah data yang sering muncul. Nah, dari data yang sering muncul ini, lihat, nilai yang paling banyak yang mana? 5 cuma ada 2, 6 cuma ada 1, 7 ada 3, 8 ada 2, dan 9 ada 1. Berarti yang paling sering muncul yang mana? 7. Nah, lalu ada kuartil bawah atau Q1. Q1 seperti biasa rumusnya yaitu 1/4 dikali N ditambah 1. Nah, coba kita lihat ininya ya, datanya. Nah, sehingga masukkan saja, kan Q1 sama dengan 1/4. N-nya itu yaitu 9, karena banyak datanya itu 9 ditambah 1, jadi 10. Jadi 1/4 dikali 10. Nah, 10 dibagi 4 yaitu 2,5. Nah, sementara 2,5 kalau diurut
Kalau sudah diurutkan berarti antara data yang ke-5 dan data yang ke-6. Nah, berarti 5 dan 6. Jadi kita masukkan lagi ke dalam rumus. Q1 sama dengan 1 per 2. 5 ditambah 6. Q1 sama dengan 1 per 2. 5 ditambah 6 yaitu 11. Jadi 1 per 2 dikali 11 sama dengan 11 dibagi 2 yaitu 5,5. Itu cara mencari kuartil 1. Kuartil bawah yaitu kuartil 1. Nah, selanjutnya saatnya kuis. Nah, saatnya kuis. Kita lihat. Siap ya? Kuis. Ayo, siapa yang bisa nih? Hitunglah rata-rata dari data 1, 2, 3, 4, 5. Adalah coba ada yang bisa tidak nih? Berapa nih rata-rata dari data 1, 2, 3, 4, dan 5? Mari kita lihat. Ya, betul. Jawabannya adalah 3. Coba kalau kita jawab 5. Yah, kurang tepat. Berarti memang betul jawabannya adalah 3. Kenapa sih, Bu, 3? Mari kita hitung lagi ya. Nih, kita lihat yang benarnya. Nah, data yang diketahui adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka jumlah atau N yaitu 5. Karena 1, 2, 3, 4, 5. Karena banyaknya data yaitu ada 5. Nah, menggunakan rumus rata-rata yaitu X sama dengan X1 tambah X2 sampai dengan Xn per N. Nah, X sama dengan, kita langsung jumlahkan ya. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 dibagi 5. Nah, X sama dengan 15 dibagi 5. Jadi, X sama dengan 3. Nah, sehingga jadi rata-rata dari data tersebut adalah 3. Nah, selanjutnya masih banyak ya kuis-kuis yang Ibu berikan. Tuh ya, hasil ulangan matematika kelas A jika dijumlahkan. Nah, kalian bisa kerjakannya sendiri. Aduh, jawabannya apa ya? Ya, kurang tepat. Nah, nanti kalian harus terus-terus mencobanya sampai kalian menemukan jawaban yang benar. Nah, ada 2 soal ya. Nah, langsung next aja. Oke, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.